Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bangkit Saidan Fadlullah dari Prodi Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan. Kali ini kita akan membahas soal 4 poin. Poin yang pertama, makna atau konsep iman. Poin kedua, makna atau konsep Islam. Poin ketiga, makna atau konsep ihsan. Dan poin keempat, menjelaskan siapa dan bagaimana insan kamil itu. Mari kita langsung ke poin yang pertama, yaitu iman. Iman ialah meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, melaksanakan dengan perbuatan. Dan belum tentu setiap muslim pasti beriman atau mukmin, karena bisa jadi imannya sangat lemah, sehingga hatinya tidak meyakini dengan keimanan yang sempurna walaupun dia melakukan amalan-amalan lahir dengan anggota badannya. Status orang seperti ini hanyalah muslim saja dan tidak tergolong mukmin dengan iman yang sempurna. Setiap mukmin pasti muslim karena orang yang telah beriman secara benar pasti akan merealisasikan iman dengan melaksanakan amal-amal Islam secara benar pula. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, orang-orang Arab Yahudi itu mengatakan kami telah beriman. Katakanlah kalian belum beriman tetapi hendaklah kalian mengatakan kami telah berislam. Keimanan yang mencapai tongkat yakin. Iman kepada Allah. Ma'rifatun wa tasdikun. Ma'rifatun maksudnya mengenal Allah secara yakin. Ma'rifat billah. Sedangkan tasdik maksudnya membenarkan bahwa orang yang mengenalkan Tuhan secara benar adalah Rasulullah. Iman kepada malaikat-malaikat Allah. Meneladani para malaikat yang atas perintah Allah rela sujud kepada wakilnya, Tuhan di bumi, dalam arti selalu taat kepada Rasulullah. Taat kepada Rasulullah sama dengan taat kepada Allah. Jangan sampai seperti iblis yang membangkang perintah Allah untuk sujud kepada wakilnya, Tuhan di bumi. Iman kepada kitab-kitab Allah. Menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup untuk menjalani kehidupan sebagaimana kehidupan yang dijalankan oleh orang-orang telah diberi nikmat oleh Allah. Memilih jalan Siratul Mustaqim. Dan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman mati agar dapat mati dengan mati yang selamat. Husnul Khotimah karena memilih Siratul Mustaqim. Iman kepada Rasul-Rasul Allah. Menjadikan Rasul sebagai ahli zikir, ahli mengingat Tuhan karena telah mengenal Tuhan, telah makrifat billah, sebagai guru dan teladan dalam menjalankan Siratul Mustaqim. Iman kepada hari kiamat. Meyakini hari akhir bahwa dirinya akan masuki hari akhir yang pintu masuknya dengan kematian yang husnul khotimah. Hari akhir dapat diyakini jika dirinya telah mempersiapkan kehidupan akhirat sejak sekarang. Iman kepada kodo dan kodar. Suka dengan takdir Tuhan. Dibuat hidupnya serba mudah, dikayakan, dipintarkan, dihebatkan, dan lain-lain. Bersyukur karena dapat bertambah ibadah dan amal sosial, namun sekaligus takut jika dirinya malah menyalahgunakan kemudahan hidupnya untuk mengumbar nafsu dan syahwat. Dibuat hidupnya serba susah, dimiskinkan, disakitkan, dan segala derita lainnya. Disyukuri juga karena jika dijalani dengan sabar akan mendatangkan berbagai kebaikan dari Allah sekaligus berikhtiar dan berdoa untuk melepaskan kesulitan hidupnya. Langsung ke poin yang kedua yaitu Islam. Untuk dapat beribadah secara sungguh-sungguh dengan benar dan ikhlas, maka segala ibadah yang kita lakukan, terutama rukun Islam, harus benar-benar bermakna sebagai berikut. Yang pertama, mengucap 2 kalimat syahadat. Menyaksikan Tuhan yang bernama Allah, yakni keimanan kepada Allah sehingga mencapai makrifat billah. Kemudian menyaksikan Nabi SAW sebagai Rasulullah dengan jalan berguru kepadanya dan meneladaninya. Mendirikan sholat. Mendirikan sholat dengan khusyuk, mengingat Allah dan menjaga kondisi sholat walau di luar sholat dengan selalu mengingat Allah, sholat daim. Sehingga sholatnya mempunyai dampak yaitu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Membayar zakat.
Menyadari bahwa rezeki yang Allah anugerahkan kepada kita adalah harta milik Allah, bukan karena hebatnya kita bekerja mencari nafkah. Oleh karena itu, zakat dan segala ibadah harta lainnya, sedekah, infak, dan lain-lain, dibayarkan dengan mudah dan mempunyai kepedulian sosial yang tinggi. Berpuasa pada bulan Ramadan. Puasa yang dapat meningkatkan ketakwaan, jangan sampai puasanya itu sekedar menahan lapar dan haus. Sebagaimana yang diingatkan oleh Rasulullah. Menaikkan ibadah haji ke Baitullah. Dalam ibadah haji dan umrah, banyak sekali simbol-simbol. Misal, tawaf mengelilingi 4 pojok Ka'bah sebagai simbol perjalanan menuju Tuhan melalui 4 unsur manusia. Jasad menjalankan syariat, hati menjalankan tarekat, roh menjalankan hakikat, dan sir atau rasa mencapai makrifat billah. Mengambil 7 buah kerikil pada malam hari untuk alat melempar jumroh merupakan simbol hamba yang bangun habis tengah malam, beristighfar, mohon ampun kepadanya. Bila dikabulkan olehnya, diberitahu oleh Tuhan bahwa penyebab orang tergelincir dari jalan lurus yang licin ini karena tersandung kerikil, yang biasanya dianggap sepele. Kerikil-kerikil ini adalah lambang watak nafsu yang mengaku terhadap semua amal kebaikan karena dirinya sehingga lupa atas belas kasih Tuhan yang membuat dirinya mempunyai hati yang diizinkan beramal baik. Karena itu, nafsu ini harus dibuang, yakni dilempar ke dalam sumur tempat melempar jumrah. Ini simbol melempar setan, supaya setan, yaitu ajaran dari luar dirinya yang menyebabkan hidup dan kehidupan tidak sejalan dengan kehendak Tuhan, tidak mampu menggoda lagi. Poin ketiga yaitu ihsan. Ihsan adalah kamu menyembah Allah seakan-akan Allah melihatnya. Jika kamu tidak melihatnya, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Ihsan atau perbuatan baik, yakni perbuatan seseorang untuk melakukan perbuatan yang makruf dan menahan diri dari dosa, karena sesungguhnya Allah melihatmu. Lain, maka kita akan lebih sering melakukan perbuatan baik dan menghindari perbuatan buruk, karena di mana, kapan kita berada, Allah akan selalu melihat kita. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di atas kaum muslimin menetapkan adanya 3 unsur penting dalam agama Islam, yakni iman, Islam, dan ihsan. Sebagai satu kesatuan yang utuh pada periode berikutnya, para ulama mengembangkan ilmu-ilmu Islam untuk memahami ketiga unsur tersebut. Kaum muslimin Indonesia lebih familiar dengan istilah akidah, syariat, dan akhlak sebagai 3 unsur atau komponen pokok ajaran Islam. Akidah merupakan cabang ilmu agama untuk memahami pilar iman, syariat merupakan cabang ilmu agama untuk memahami pilar Islam, dan akhlak merupakan cabang ilmu agama untuk memahami pilar ihsan. Kita masuk ke poin yang terakhir, yaitu insan kamil atau manusia sempurna. Merupakan tipe manusia ideal yang dikehendaki oleh Tuhan. Insan kamil adalah manusia yang telah meninggalkan kemanusiaan yang rendah. Dalam perspektif Islam, manusia memiliki 4 unsur, yakni jasad, hati, roh, dan sir atau rasa. Pada manusia yang telah mencapai martabat insan kamil, 4 unsur manusia, jasad atau raga, hati, nurani, roh, dan rasa, berfungsi menjalankan kehendak ilahi. Hati nurani menjadi rajanya, bercahaya karena selalu mengingat-ingat Tuhan. Sedangkan akal menjadi perdana menterinya yang selalu berusaha membantu kinerja jasad, roh, dan rasa selalu beribadah dan mendekati Allah sedekat-dekatnya. Lalu berjalan untuk menjadi seorang yang insan kamil, yaitu dengan cara lewati tangga demi tangga menuju Tuhan sehingga mencapai tangga nafsu tertinggi. Tangga-tangga yang dimaksud adalah 7 tangga sekaligus 7 macam nafsu manusia, yakni amarah, lawamah, mulhimah, mutmainah, radiyah, mardiyah, dan kamilah. Sekian, itulah
pembahasan 4 poin tadi, yakni makna atau konsep iman, makna atau konsep Islam, makna atau konsep ihsan, dan yang terakhir menjelaskan siapa dan bagaimana insan kamil itu. Sekian dan terima kasih. Bila ada salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.